Puji Tuhan saudara, kita bertemu kembali dalam ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah online GPDI Budi Mulia. Kita mengucap syukur kalau sampai hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari kita katakan terima kasih Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada untuk menjadi penyembah Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Kau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan Yesus. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Haleluya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat tangan-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Mengucap syukur Tuhan Yesus karena hidup yang kami miliki Tuhan, hidup yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, kami mau kembalikan untuk Engkau Tuhan sebagai persembahan yang harum, sebagai persembahan yang bersukacita buat Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Bapa, segala pujian kami Tuhan, segala penyembahan kami Tuhan hanya untuk Engkau Tuhan.
Karena hanya itu yang dapat kami lakukan untuk membalas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Bapa. Oh, dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, biar kami terus Tuhan dalam hati kami Tuhan, apapun yang menjadi permasalahan kami, kondisi kami Tuhan, tapi ajar kami Tuhan untuk selalu menaikkan pujian kepada Engkau Tuhan. Karena disitulah terletak kekuatan kami Tuhan. Waktu pujian dinaikkan, waktu penyembahan kami naikkan Tuhan, waktu kami masuk ke dalam hadirat Tuhan, maka kekuatan kami boleh Engkau perbaharui Tuhan. Roh kami boleh Engkau bakar kembali Tuhan. Terima kasih Tuhan, walaupun Tuhan pandemi belum selesai Tuhan, tapi kami percaya Tuhan, kami ada dalam perlindungan yang maha kuasa, yaitu Allah Israel yang tidak pernah terlelap Tuhan dalam menjaga kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur punya Allah yang dapat kami andalkan dalam setiap keadaan kami, dalam setiap musim. Dalam setiap musim hidup kami Tuhan, kami dapat mengandalkan Engkau Tuhan Yesus. Dan mengucap syukur Tuhan buat kebaikan Tuhan yang kami boleh rasakan Tuhan. Kami akan menikmati ibadah online pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Haleluya saudara, mari kita memuji Tuhan, menaikkan pujian kita buat Tuhan, karena Dia adalah gunung batu dan keselamatan kita. Haleluya. Gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku yang tinggi. Bahwa Tuhan juga, bahwa Tuhan juga, haleluya, gunung batuku, bahwa Tuhan juga kota bentengku, bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu Allahku dan gunung batuku. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat lindunganku. Yang katakan ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Dia baik bagiku. Ya Allah baik, haleluya. Ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Katakan ya Allah baik, ya Allah. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami Tuhan. Kau sungguh baik bagi umatmu dimanapun mereka berada Tuhan. Allah baik, Allah baik,
bagiku. Pujilahu, pujilahu selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu selalu di hatiku. Pujilahu, pujilahu selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu selalu di hati. Katakan pujilahu, pujilahu selalu, pujilahu selalu, pujilahu di hatiku, pujilahu selalu di hatiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik, Allah baik bagiku. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik buat saya dan buat saudara. Tuhan Yesus berkati. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat jumpa lagi dalam ibadah online pagi hari ini. Hari yang Tuhan berkati buat kita sekalian. Pagi ini saya akan baca ayat dalam firman Tuhan, diambil dari Mazmur 92 ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Sekali lagi, orang benar akan bertunas seperti pohon korma,
akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Saudara, dalam Alkitab seringkali manusia itu disamakan dengan pohon. Dalam kitab Mazmur pasal 92 ayat 13, manusia itu diumpamakan seperti pohon korma dan pohon aras. Pohon korma dikatakan akan bertunas dan pohon aras bertumbuh subur di Libanon. Saudara, tentu ada keistimewaan dari pohon korma dan pohon aras. Saya pelajari bahwa keistimewaan pohon korma ialah dia dapat bertahan tumbuh di daerah yang panas, di daerah yang kering. Kalau pohon yang lain tidak dapat hidup, pohon korma bisa hidup, saudara. Dan ternyata pohon korma akarnya tertanam dalam sehingga dia bisa bertahan terhadap terpaan angin keras. Ketika badai meniup, pohon korma ini tidak roboh karena batangnya yang kuat dan akarnya yang dalam. Keistimewaannya pohon korma ini terus bertunas, terus berbuah sampai masa tua, saudara. Jadi firman Allah mengumpamakan bahwa manusia itu seperti pohon korma. Berarti orang benar itu bisa bertahan hidup di masa-masa yang kering, di masa-masa yang buruk. Kenapa? Karena akar imannya tertanam dalam. Dia bisa bertahan terhadap tiupan angin kencang. Dia tidak roboh. Imannya tetap kuat. Haleluya, saudara. Dan pohon korma ini terus bertunas, terus berbuah sampai masa tua, saudara. Jadi orang benar, yaitu orang-orang percaya, disamakan seperti pohon korma karena dia bisa bertahan hidup di daerah kering, di daerah yang panas. Dia terus mengeluarkan tunas, dia terus mengeluarkan buah sampai di masa tua. Pohon korma juga menjadi lambang pertumbuhan yang baik. Pohon korma juga menjadi lambang dari gaya kehidupan dan sebagai lambang kemenangan dan kegembiraan. Itu sebabnya pemakaian daun palem atau daun korma itu digunakan pada saat Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Orang-orang mengambil daun-daun palem, daun korma untuk menyambut Yesus. Motif korma juga dipakai sebagai penghias bangunan di zaman dulu. Dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 29 dan 32. Pada segala dinding rumah itu berkeliling ia mengukir gambar kerup pohon korma dan bunga mengembang, baik di ruang sebelah dalam maupun di ruang sebelah luar. Ayat 32. Pada kedua daun pintu yang dari kayu minyak itu, ia mengukir gambar kerup pohon korma dan bunga mengembang. Kemudian dilapisinya dengan emas. Juga pada kerup dan pada pohon korma itu disalutkannya emas. Jadi zaman dulu pohon korma mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Dalam Yeskel pasal 40 ayat 31, balai gerbangnya adalah sebelah pelataran luar. Dan pada tiang-tiang temboknya terukir gambar pohon-pohon korma. Dan tangganya ke atas ada 8 tingkat. Jadi pada zaman dulu pohon korma itu menjadi penghias istana, saudara. Dia digambarkan sebagai motif yang menjadi lambang penghias. Jadi orang benar itu digambarkan seperti
pohon korma yang terus bertunas, pohon korma yang menjadi lambang, pohon korma yang menjadi penghias bangunan-bangunan, saudara. Nah, ketika badai hidup melanda dunia ini, orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu mereka yang taat kepada firman Tuhan, mereka tidak terpuruk, mereka terus bertahan, mereka terus tidak goyah. Nah, orang benar digambarkan juga hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Efesus 5 ayat 9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Jadi contoh-contoh yang ada dalam Alkitab, yaitu mereka yang dapat disamakan seperti pohon korma, kita lihat kepada Ayub. Tidak ada orang yang sampai saat ini dapat disamakan seperti Ayub. Dalam Ayub pasal yang pertama ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Kita lihat keadaan Ayub ketika berita datang bahwa semua ternaknya habis mati. Datang lagi berita, semua anaknya yang 10 orang meninggal dalam sekejap karena angin ribut, saudara. Nah, Ayub dalam keadaan seperti itu, dia tidak shock, dia tidak panik, tapi dikatakan dia merobek bajunya, mencukur rambutnya, dan dia katakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub masih bisa menguasai diri. Dan dalam kesemuanya itu dikatakan Ayub tidak berbuat dosa pada mulutnya. Ini tipe seorang yang sama dengan pohon korma. Dalam keadaan angin kencang meniup pohon korma itu tetap teguh berdiri. Dia tidak roboh, dan ini terdapat pada Ayub. Berikutnya contohnya yaitu Paulus. Kita baca di dalam Kisah pasal yang ke-20, sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Tipe seorang yang mengalami penderitaan aniaya seperti Paulus itu juga disamakan seperti pohon korma. Penderitaan, aniaya, kesakitan tidak membuat dia menghujat dan meninggalkan Tuhan. Dia terus menunggu sampai akhir dari perjalanan hidupnya. Dalam Kisah 21 ayat 13 dikatakan, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian kamu menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Saudara, seorang yang mau persembahkan tubuhnya, yang rela mempersembahkan hidupnya untuk Kristus. Nah, itu dia juga disamakan seperti pohon korma.
pohon yang tahan banting, saudara. Yang ketiga, seorang yang dalam perjanjian lama, pasal 39 dari kitab Kejadian, yaitu Yusuf. Kita kenal cerita Yusuf, bagaimana dia sangat menderita karena saudara-saudaranya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Yusuf dipenjarakan bukan karena dia berbuat jahat, bukan karena dia memperkosa, membunuh, mencuri, tidak. Yusuf difitnah oleh istri Potifar, dan Potifar tidak lagi mencek, tidak lagi menanyakan kepada Yusuf, dia langsung masukkan Yusuf ke dalam penjara. Ayat 23, dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Sama dengan pohon korma yang terus bertunas, terus berbuah, demikian juga dengan Yusuf dikatakan apa yang diperbuatnya itu berhasil. Dalam Mazmur pasal yang pertama ayat 2 dan 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini tipe orang-orang percaya, orang-orang benar, orang-orang yang disamakan dengan pohon korma. Mazmur 105, satu lagi kita lihat ayat yang ke-17. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi, sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Yusuf dimasukkan dalam penjara oleh Potifar, tapi raja akhirnya membebaskan Yusuf. Ini kita belajar dari firman Allah tentang contoh dari beberapa orang yang disemakan seperti pohon korma. Pohon korma yang tidak patah ketika ditiup angin. Pohon korma yang terus bertunas. Pohon korma yang terus berbuah sampai di usia tua. Yang kedua kita lihat tentang pohon aras. Pohon aras bahasa Ibraninya eres. Pohon aras bahasa Yunaninya kedros. Firman Allah menyamakan pohon aras itu dengan manusia, dan pohon aras ini termasuk pohon yang langka dan pohon yang dilindungi. Karena apa? Karena pohon aras mempunyai keistimewaan karena dia itu kuat, kayunya keras, dan juga pohon aras mengeluarkan bau yang wangi, bau yang harum. Manusia diumpamakan seperti pohon aras karena kerasnya imannya, karena kuat imannya, juga karena harum Kristus ada kepada orang benar. Dalam 2 Samuel pasal 5 ayat 11 itu dikatakan untuk mendirikan bait Allah dan rumah Salomo. Dalam 1 Raja-Raja pasal 5 ayat 6 sampai 10 saya tidak baca, tapi pohon aras itu disukai oleh banyak orang. Itu sebabnya pohon aras itu menjadi pohon yang langka. Karena apa? Karena kuat dan wangi. Semua orang mencari pohon aras untuk apa? Membangun rumah ibadah, membangun istana. Kalau di Indonesia kita kenal dengan pohon atau kayu cendana. Kayu cendana yang wanginya sudah terkenal di mana-mana. Pada zaman dulu pohon aras atau kedros atau
eres, dipakai untuk istana. Keunggulan dari pohon aras kita lihat, kayu pohon aras itu sangat keras, sangat kuat, tahan lama. Saya ingat saya waktu masih kecil, itu di daerah saya terkenal dengan nama kayu besi. Kayu besi itu warnanya hitam dan kerasnya itu seperti besi, saudara. Dipakai untuk bangunan rumah, tembok dan tiang-tiang rumah dipakai kayu besi, dan itu sudah menjadi kayu yang langka. Orang-orang zaman dulu memakai kayu besi, sekarang sudah tidak kelihatan lagi. Yang kedua, pohon aras itu juga memiliki aroma seperti kayu cendana. Pohon aras mempunyai bau yang wangi, bau yang khusus, yang harum. Demikian juga dengan orang-orang benar, orang-orang percaya harus mengeluarkan bau yang harum. Harumnya Kristus, saudara. Itu yang harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. 2 Korintus 2 ayat yang ke-15. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Paulus di Troas dan di Makedonia mengeluarkan keharuman Kristus. Nah, firman Allah mengumpamakan manusia seperti pohon korma dan pohon aras di Libanon. Nah, sebab bagi Allah kami bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Harumnya Kristus harus tercium bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang benar, saudara. Jadi nama Yesus menjadi harum melalui kita. Kemudian pohon aras dapat hidup dalam suhu yang dingin sekalipun. Minus 25 derajat Celcius, pohon aras masih bisa tahan. Kalau pohon korma dapat bertahan di daerah panas kering, pohon aras dapat bertahan tumbuh di daerah yang dingin, bahkan sampai minus 25 derajat sekalipun. Artinya pohon aras itu dapat bertahan dalam keadaan yang buruk sekalipun. Kita harus dapat menjadi seperti pohon aras yang dapat bertahan mengalami masalah-masalah yang sukar, masalah-masalah yang buruk, di mana kalau orang lain sudah pengennya mati, bunuh diri dan macam-macam, tetapi orang-orang yang disamakan dengan pohon aras, mereka dapat teguh berdiri, mereka dapat memuliakan Tuhan. Sama dengan Kisah 16 ayat yang ke-25, ketika Paulus masuk di penjara, ayat 24 saya baca. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka itu ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman yang lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedang hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk
dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Satu contoh ketika kita menjadi harum karena nama Yesus. Meskipun dimasukkan di dalam penjara, meskipun dibelenggu kaki dan tangan, tapi mujizat Allah terjadi. Mujizat terjadi itu menjadi tanda wanginya, tanda harumnya nama Tuhan. Dan kepala penjara yang sebenarnya mau bunuh diri, tetapi akhirnya dia dan seisi rumahnya percaya kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan kiranya pakai saudara, Tuhan berkati saudara menjadi pohon korma, juga menjadi pohon aras. Bisa bertahan di daerah yang kering, bisa bertahan di daerah yang sangat dingin. Tuhan kiranya memberkati iman saudara tidak akan menjadi goyah, tetapi iman saudara akan terus bertumbuh di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah hal-hal yang buruk sekalipun. Puji Tuhan, waktu-waktu yang berat ini kita hanya dapat katakan, "Tuhan, berikan aku iman supaya aku dapat menjadi seperti pohon korma dan menjadi seperti pohon aras." Ayat yang terakhir, Ibrani pasal 13 ayat 13. "Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Sebab di sini kita tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Kita mencari kota yang akan datang. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah." Haleluya. Saudara-saudara, kita di dunia ini dikatakan tidak mempunyai tempat perhentian, tetapi kalau kita masih ada, kita persembahkanlah korban syukur kepada Allah dan diingatkan supaya jangan lupa memberi bantuan untuk korban-korban yang berkenan kepada Allah. Puji Tuhan, jangan capek berbuat baik, jangan lengah, jangan lelah. Firman Allah mengingatkan bahwa pada hari-hari terakhir manusia akan mencintai dirinya sendiri, iman akan gugur, orang-orang akan murtad. Tetapi mereka yang bertahan seperti pohon korma, orang-orang yang percaya yang dapat bertahan seperti pohon aras, mereka akan berkata, "Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadap aku." Puji Tuhan, biar saudara tetap sabar, bertahan sampai langkah yang terakhir. Tuhan tolong saudara-saudara, Roh Kudus tetap diam di dalam saudara sampai kita menjadi orang-orang yang menang. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saudara, kita akan nyanyikan satu pujian
Dan sambil kita berdoa kepada Tuhan, ku tak dapat lupakan kebaikan yang telah kuterima. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang kuterima, pengorbananmu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, perbuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, sekali lagi ku tak dapat lupakan. Haleluya. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia jadikan ku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya, perbuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku kau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku,
ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kami diberkati dengan firman Tuhan. Kami diingatkan supaya kami dapat bertahan seperti pohon korma yang kuat. Kami dapat bertahan seperti pohon aras yang kuat. Kuat bertumbuh di tempat yang panas, kuat juga bertumbuh di tempat yang sangat dingin. Tuhan, Roh Kudus kiranya menguatkan kami, pakai kami di hari-hari yang terakhir Tuhan. Jadikan kami berkat buat mengharumkan nama Kristus. Melalui kami Tuhan, nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Pakai kami menjadi alat-Mu Tuhan Yesus, di tengah dunia yang sukar, di tengah dunia yang jahat sekarang ini. Berkati kami dengan firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami berdoa juga buat jemaat Tuhan, mereka yang lemah, mereka yang sakit, mereka dalam pencobaan, mereka dalam kebimbangan. Tuhan datang dan lawat mereka Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, kuatkan mereka yang lemah. Nama Tuhan dipuji dan dibesarkan. Terima kasih kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami. Biar kami tetap berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan, kiranya firman-Mu tetap menguatkan kami di waktu siang, di waktu malam, di waktu kami kuat, di waktu kami tidak berdaya. Firman-Mu adalah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa buat pemerintah kami. Tuhan, Engkau lawat dan Engkau berkati negara kami tercinta. Terima kasih dan terima kasih Tuhan. Berkati kami melalui firman yang sudah kami dengar pagi hari ini. Terpuji dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih saudara-saudaraku yang kekasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan kemurahan dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan persekutuan penghiburan Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Tuhan memberkati. Haleluya saudara. Kita sudah diberkati Tuhan melalui ibadah online pagi hari ini. Kita boleh mendengarkan puji-pujian. Kemudian kita juga boleh diberkati Tuhan melalui firman yang mengajarkan kita untuk tetap bertahan sampai akhir zaman. Walaupun hidup tidak akan menjadi lebih mudah, tapi kita percaya bahwa kita memiliki Roh Kudus yang senantiasa menaungi kita sampai kita boleh bertemu dengan Tuhan pada waktunya. Puji Tuhan saudara, dan kita percaya bahwa kita akan terus maju bersama Tuhan dan sampai bertemu di ibadah online minggu depan.